masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di hadis nomor 668. Hadasana Muhammad bin Rumhin al-Misri, akhbarana Laisu bin Sa'din ani bin Syihab. Bin Syihab ini juga dikenal dengan nama Az-Zuhri. Ya. Anahu, sesungguhnya Ibnu Syihab, iku karena ada dia, iku qaidan orang yang duduk. Inda maya siri Umar, atau ala maya siri Umar, di atas tikarnya Umar ibni Abdul Aziz. Nah ini Ibnu Syihab ini termasuk ulama yang secara keduniaannya beruntung. Jadi dia ulama, kemudian amirnya atau khalifahnya waktu itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi amir yang baik, yang solih, yang adil. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, wah ini enak ini. Jadi agama Islam juga baik. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini juga dikenal dengan istilah khalifah kelima. Jadi pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu kan bid'ah itu merajalela. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz inilah yang bisa membasmi bid'ah-bid'ah yang ada itu, mengembalikan Islam sesuai di era Rasulullah. Nah, maka dia disebut khalifah kelima, yang mana seluruh dunia juga mengakui bahwa dia adalah mujadid yang pertama. Mujadid yang pertama. Adapun mujadid yang kedua itu adalah Imam Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu yang diakui seluruh dunia. Adapun seterusnya itu ya tidak ada kesepakatan siapa mujadidnya, itu tidak ada kesepakatan. Ada suatu kelompok menganggap si fulan itu mujadid, tapi kelompok lain tidak menganggap si fulan itu mujadid. Yang disepakati ya cuma dua itu, Umar bin Abdul Aziz, yang kedua adalah Imam Syafi'i. Nah, termasuk perangkatnya Umar bin Abdul Aziz itu ya Ibnu Syihab itu sebagai ulamanya, ya. Sebagai ulamanya. Fi imaratihi, di dalam keamirannya Umar bin Abdul Aziz, alal Madinati, atas Madinah. Ya, jadi Ibnu Syihab duduk-duduk di tikar atau karpetnya Umar bin Abdul Aziz pada saat Umar bin Abdul Aziz jadi amir di Madinah. Wa ma'ahu, dan iku bersama Ibnu Syihab Urwatu bin Zubair utawi Urwah bin Zubair. Nah, ini juga ulama ini, ya. Hidupnya keramut, kopen. Fa'akhara, maka menunda, mengakhirkan sopo Umar, ini Umar bin Abdul Aziz, al-asra, pada sholat asar, sayan, pada sesuatu. Jadi suatu hari sholat asarnya itu diakhirkan. Faqala, maka berkata lahu pada Umar sopo Urwatu Urwah. Nah, ditegur sama Urwah, kok diakhirkan itu gimana?
Ama ingatlah ina Jibril sesungguhnya malaikat Jibril iku nazala turun sapa Jibril fasola maka salat sapa Jibril amama Rasulillah pada depannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Urwah mengingatkan Umar bin Abdul Aziz bahwa dulu masalah waktu sholat itu Jibril itu turun langsung, ya, turun langsung memandu Rasulullah, ya, sholat di depannya Rasulullah itu. Jadi sampean jadi amir, ya harus disiplin waktunya gitu, disiplin waktunya. Karena masalah waktu sholat itu ya sesuatu yang perlu dijaga. Pakola maka berkata lahu pada Urwah sopo Umar. Iklam mengetahuilah kamu Urwah, ma pada apa-apa takulu yang berkata kamu ya Urwata, wahai Urwah. Jadi kalau kamu ngomong harus berdasarkan ilmu loh ya. Jadi mengetahuilah kamu pada apa yang kamu ucapkan. Artinya kalau kamu ngomong, kamu harus ngomong berdasarkan ilmu loh ya. Jangan asal ngomong. Nah, Qala berkata sopo Urwah, sami itu mendengar aku Basir ibana Abi Mas'ud. Yakulu berkata dia Basir. Sami itu mendengar aku Aba Mas'ud pada Abu Mas'ud. Yakulu berkata sopo Abu Mas'ud. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu bersabda siapa Rasul. Nah Urwah yang jawab, loh iya ini berdasarkan ilmu. Aku dengar dari Basir dengar dari Abu Mas'ud bapaknya. Lah Abu Mas'ud dengar dari Rasulullah bersabda, nazala turun sopo Jibril fa'amani maka mengimami atau menjadi imam sopo Jibril ni padaku Rasul. Fasola itu maka sholat aku Rasul ma'ahu bersama Jibril. Tuma sholat itu kemudian sholat aku Rasul ma'ahu bersama Jibril. Tuma sholat itu kemudian sholat aku Rasul ma'ahu bersama Jibril. Tuma sholat itu kemudian sholat aku Rasul ma'ahu bersama Jibril. Tuma sholat itu kemudian sholat aku ma'ahu bersama Jibril. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 waktu. Ya subuh menghitung siapa Rasul bi'asobihi dengan jari-jarinya Rasul khamsa sholawatin pada 5 beberapa sholat. Artinya ya sholat 5 waktu itu. Lah Umar bin Abdul Aziz ya, ditegur seperti itu ya bisa nerima, dia memang mujahid ya. Babu waktu sholatil fajri utawi bab waktunya sholat fajar. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata dasana Sufyan bin Uyainah ani Zuhri an Urwata an Aisyata qalat berkata Aisyah, kuna ada sopo nisaul mukminat wanita-wanita yang beriman yusolina sholat mereka ma'a Rasulillah atau ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuhi pada sholat subuh. Tuma kemudian yarjina pulang mereka ila ahlihinna pada keluarga mereka. Fala ya'rifuhunna maka tidak mengenal huna pada mereka sopo ahadun seorang pun. Takni menghendaki sopo Aisyah minal golas dari remang-remang. Jadi mereka berangkat sholat terus pulang itu masih gelap. Jadi kalau ketemu orang di jalan itu orangnya belum bisa mengenali siapa nama wanita itu.
karena memang gelap, nggak ada listrik. Ya memang nggak ada listrik waktu itu. Ya. Kalau sekarang ya semuanya terang di kota-kota itu. Ya. Hatasana Ubay itu benu Asbat bani Muhammad Al-Qurasi Tasana Abi Anil A'mas an Ibrahim an Abdillah wal A'mas an Abi Soleh an Abi Hurairah. Jadi A'mas itu ya punya dua guru. Pertama Ibrahim, yang kedua Abi Soleh. Ya. Kalau yang jalur Ibrahim itu dari Abdullah, kalau jalur Abi Soleh itu dari Abi Hurairah. An Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Qur'an al-Fajri. Inna Qur'an al-Fajri kana mashuda. Wa Qur'an al-Fajri dan bacaan waktu fajar. Inna Qur'an al-Fajri sesungguhnya bacaan waktu fajar karena ada opo bacaan waktu fajar iku mashudan disaksikan. Ya baca Quran waktu fajar termasuk sholat fajar itu. Loh sholat kok baca Quran? Ya kan ada Al-Fatihahnya. Ya kan habis Al-Fatihah juga baca surat. Qala bersabda siapa Rasul tashaduhu menyaksikan atau bersaksi pada bacaan fajar sopo malaikatul laili malaikat yang jaga malam wanahari dan malaikat yang jaga siang. Karena proses pergantian jaganya ya di sholat subuh dan sholat asar. Hadasana Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimaski, Dasana Al-Walid bin Muslim, Dasana Al-Auza'i, Dasana Nahik bin Yarim Al-Auza'i. Hadasana Mughis bin Sumayyin kola berkata Mughis, sholat itu sholat aku ma'a Abdillah bin Zubair, bersama Abdullah bin Zubair as-subha pada sholat subuh di golasin di remang-remang ya di remang-remang jadi masih gelap itu. Falamma sallama maka ketika sudah salam sopo Abdullah bin Zubair ini kan waktu itu jadi amir di Mekah ya. Jadi yang imami sholat di Mekah termasuk makmumnya ya Mughis bin Sumayyin itu. Akbal tu datang aku Mughis ala Bani Umar pada Ibni Umar. Fakultu maka berkata aku Mughis. Bani Umar ini ya Abdullah bin Umar. Jadi Mughis itu mengadu pada Ibni Umar. Fakultu maka berkata aku Mughis, ma apa hadhihi sholah ini sholat. Ya, sholat kok waktunya masih remang-remang gini, ini bener apa salah ini? Kala berkata sopo Ibni Umar, hadhihi utawi ini sholat, iku sholatuna, sholat kami. Ya ini sholat kami seperti ini. Kanat yang ada apa sholat ma'a Rasulillah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abi Bakrin dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Palama tu'ina maka ketika ditusuk sopo Umar, terus sampai meninggal itu. Asfaro maka apa? Asfaro itu menerangkan, asal kata terang ya, terang ya sudah terang, bukan remang-remang lagi gitu loh. Ya. Biha pada sholat sopo Utsman bin Affan. Nah terus Bani Umar malah menjelaskan lah sholat yang asli zaman Rasulullah itu ya pas remang-remang itu sholat subuh itu. Zaman Abu Bakar ya gitu, zaman Umar ya gitu. Terus setelah atau pasca Umar bin Khattab ditusuk terus meninggal,
yang jadi khalifah kan Utsman. Lah Utsman itu subuhnya agak agak terang gitu loh. Subuhnya agak ditunda. Kalau aslinya ya pas remang-remang itu gitu. Lah Utsman itu bukan kok salah ya bukan, ya belajar dari pengalaman lah. Ya, belajar dari pengalaman. Jadi kalau masih remang-remang gelap itu ya orang keluar rumah itu bahaya ya. Bahaya. Terus sholat subuh, nah, nanti ada orang tidak seneng, tahu-tahu nyerang kan gitu kan. Itu. Yang buktinya ya Umar ya ditusuk pas ngimami sholat. Karena ya masih remang-remang itu tidak kelihatan. Tahu-tahu yang nusuk itu masuk di saf awal, di belakangnya Umar. Nah, Umar mulai sholat, tusuk, jelek gitu. Jarak beberapa hari meninggal. Selain itu juga membunuh orang lain selain Umar itu. Cerita lengkapnya mungkin di Sahih Bukhari ada. Hadatsana Muhammad bin Sobah akhbarana Sufyan bin Uyainah ani bin Ajlan sami'a mendengar dia bin Ajlan Asim bin Umar bin Qatadah wajaduhu dan kakeknya ya kakeknya yaitu Badriyun Badri yuhbiru mengkabari dia sapa Asim an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Khadij anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi asbihu asbihu itu berpagi-pagianlah kalian. Jadi dilaksanakan di waktu yang awal ya. Bisubuhi pada sholat subuh. Jadi asbihu itu dilaksanakan di waktu yang awal. Jadi sholluha inda tulu isubhi. Jadi silahkan sholat ketika subuh itu sudah muncul gitu loh. Fa'inahu maka sesungguhnya asbihu bisubuhi iku a'dhamu lebih besar lil ajri untuk atau dari segi pahalanya. Atau li ajrikum untuk pahala kalian daripada yang agak-agak siang itu. Babu waktu sholat duhri utawi bab waktunya sholat duhur. Iku hadatsana Muhammad bin Basarin basana Yahya bin Sa'id an Su'bata an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku karena ada siapa Nabi yusoli sholat siapa Nabi ad-duhra pada duhur idza tahadot ketika tergelincir ke barat asamsu matahari. Jadi untung kita itu di Indonesia yang mana belajar tentang waktu sholat itu ada contohnya gitu. Secara geografis kita itu ya sama dengan Mekah Madinah itu. Hidup di sekitar garis khatulistiwa. Ya. Umpama kita di kutub selatan atau di kutub utara, ya, matahari tidak kelihatan kan gitu kan. Untuk mengetahui waktu duhur ya kerepotan. Hadatsana Muhammad bin Basarin, dasana Yahya bin Sa'id, an Aufi bin Abi Jamilah, an Sayyar bin Salamata, an Abi Barzata al-Aslami. Qala berkata Abi Barzah, karena ada sopo an-nabiyyu Nabi Sallallahu alaihi wasallam iku yusolli sholat siapa
siapa Nabi sholatal hajir pada sholat hajir. Sholat hajir itu sholat duhur. Alati yang tad'unaha menyebut kalian pada sholat hajir amduhro pada sholat duhur. Idza tahadat ketika tergelincir apa asamsu matahari. Qala berkata sapa Abul Hasan Al-Qattan hadasana Abu Hatim hadasana Al-Ansori hadasana Auf. Nahwahu semisal hadisnya Yahya bin Sa'id, sama-sama muridnya Auf. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi' dasana Al-A'mas an Abi Ishaqo an Harisata bani Mudharib Al-Abdi an Khobab qala berkata Khobab sakauna mengeluh kami ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam haroromdok pada panasnya pasir, Jadi duhur itu kan ya masjidnya nggak ada gentengnya juga, nggak ada atapnya. Pas sholat duhur di tengahnya siang itu kan matahari kan hanya geser barat dikit. Lah kami itu sempat mengeluh itu pada panasnya pasir itu. Panasnya nggak karu-karuan. Falam yuskina maka tidak menjawab siapa Rasul pada kami, pada keluhan kami. Nah, Rasulullah ya diem saja, ya tetap sholat. Ya, mau nggak mau kami ikut. Nah, itu. Tapi ya pada akhirnya kok ada kebijakan dari Rasulullah, oh ya sudah agak ditunda saja duhurnya biar dingin dulu. Nah, nanti di hadis berikutnya ada itu. Jadi keluhannya sebenarnya tidak keluhannya sebenarnya ya ditanggapi oleh Rasulullah tapi tidak langsung gitu. Hadasana Abu Quraibin dasana Muawiyah bin Hisam an Sufyan an Zaid bin Jubair an Hisfi bin Malikin an Abi an Abdullah bin Mas'ud qala berkata Abdullah bin Mas'ud sakauna mengeluh kami ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam haroromdok pada panasnya pasir falam yuskina maka tidak menjawab keluhan. Nah, siapa Nabi pada kami, keluhannya ya tidak digubris sama Nabi, maksudnya gitu. Itu awal-awalnya, tapi pada akhirnya ya digubris juga. Seperti hadis ini, babul ibrad utawi babnya mendinginkan biduhri pada sholat duhur fi siddatil har di dalam panas, di dalam luar biasanya panas. Nah ini keluhannya akhirnya juga ditanggapi. Ya wis mungkin daripada arek-arek sholatnya nggak khusyuk. Yes, biar agak dingin lah. Iku hadasana Hisam bin Ammar, hadasana Malik bin Anas, hadasana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stada ketika luar biasa apa al-haru panas fabridu maka mendinginkanlah kalian bisolati terhadap sholat. Ini sholat duhur ya. Fa inna siddatal har maka sesungguhnya luar biasanya panas iku min faihi jahanam dari uapnya neraka jahanam.
Jadi bukan sekedar panas dari matahari saja, tapi juga ada pengaruh dari jahanam masuk ke dunia. Jadi uapnya itu masuk ke dunia sehingga matahari panas ditambah lebih panas lagi dari uapnya jahanam itu. Hadasana Muhammad bin Rumhin akhbarana Lais bin Sa'din ani bin Syihab an Sa'id bin Musayyab wa Abi Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Rasul. Idza sada ketika luar biasa apa al-harru panas. Bab itu maka mendinginkanlah kalian bidzuhri terhadap sholat duhur. Fa inna siddatal har maka sesungguhnya luar biasanya panas iku min faihi jahanam dari uapnya neraka jahanam. Hadasana Abu Quraibin dasana Abu Muawiyata anil A'masi an Abi Soleh an Abi Said qala berkata Abu Said qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendinginkanlah kalian bidzuhri pada sholat duhur. Fa inna siddatal har maka sesungguhnya luar biasanya panas iku min faihi jahanam dari uapnya neraka jahanam. Hadasana Tamim binul Muntasir al-Wasiti dasana Ishaq bin Yusuf an Sarik an Bayan an Qais bin Abi Hazim anil Mughirati bin Su'bata qala berkata Mughirah kuna ada kami iku nusoli sholat kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat ad-duhri pada sholat duhur bil hajiroh di waktu yang awal ya, di waktu yang awal ya karena awal-awal tidak ditanggapi oleh Rasulullah itu. Fakola maka bersabda siapa Rasul lana pada kami itu mendinginkanlah kalian bisolati pada sholat duhur. Atau mungkin Rasulullah sendiri juga kepanasan gitu. Loh itu hikmahnya kita manusia dikasih Rasul ya manusia kan gitu kan, sehingga kalau kita lapar Rasul juga merasa lapar. Kalau kita haus, Rasul juga merasakan haus, kan gitu. Kita kedinginan, Rasulullah juga merasakan kedinginan, kan gitu. Sehingga lebih bijaksana. Gitu. Kalau Rasulnya malaikat, beda lagi urusannya, kan gitu. Jadi itu bisolah itu ya selain karena keluhannya para sahabat, mungkin Rasulullah sendiri juga kepanasan, gitu. Ya kan, terus ada kebijakan ya ditunda dulu duhurnya biar mataharinya lebih geser ke barat, nah, sehingga panasnya berkurang ya. Fa'inna siddatal har maka sesungguhnya luar biasanya panas iku min faihi jahanam dari uapnya neraka jahanam. Hadasana Abdurrahman bin Umar Hadasana Abdul Wahab Ats-Tsaqafi an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar qala berkata Ibnu Umar qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendinginkanlah kalian bidzuhri pada sholat duhur. Babu waktu sholatil asri utawi bab waktu sholat asar. Iku tasana Muhammad bin Rumhin akhbarona Lais bin Sa'din ani bin Syihab an Anasi bin Malikin anahu sesungguhnya Anas bin Malik iku akhbarahu mengkabari dia Anas pada bin Syihab. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku karena ada siapa Rasul iku yusoli sholat siapa Rasul al-asra pada sholat asar. Wasamsu dan utawi matahari iku murtafiatun masih tinggi hayatun lagi hidup. Ya,
Jadi kira-kira ya bayangan benda itu sama dengan bendanya. Kalau ya lebih gampangnya ya anu, jenengan ambil tongkat gitu 1 meter ya misalkan tancapkan di tanah lah nanti diukur bayangannya. Kalau bayangannya sama dengan tongkatnya itu yes, itu sudah masuk waktu asar. Fayat habu maka pergi sopo al-dhahib orang yang pergi ilal awali ke tanah awali. Tanah awali itu ya tanah perbukitan di pinggir Madinah. Ya, tanah perbukitan di pinggir Madinah. Wasamsu dan utawi matahari iku murtafiatun juga masih tinggi. Ya, jadi sholatnya di tengah kota Madinah di Masjid Nabawi, terus pergi ke tanah awali. Tanah awali ya tanah perbukitan di pinggir Madinah itu. Nah, sampai tanah awali itu matahari ya masih tetap tinggi gitu. Ya sudah geser ke barat tapi ya masih tinggi lah. Jadi masih dalam waktu asar ya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Urwah an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, Sholat sopo an Nabi sallallahu alaihi wasallam al asro pada sholat asar. Wasamsu dan utawi matahari iku fi hujrati di dalam kamarku ya, di dalam kamarku. Lam yadhar tidak muncul opo al fai'u bayangan ba'du setelah itu ya. Nah, ini kalau versi Maktabah Samilah ya. Kalau dalam versi kitab lam yudhir ya. Lam yudhirha al-fai'u ba'du. Lam yudhirha belum menaikkan ha pada matahari opo al-fai'u bayangan ba'du setelah itu. Rasulullah atau Nabi Muhammad sholat asar, matahari itu ada di kamarku. Artinya adalah bayangan matahari itu ada di kamarku. Jadi bukan kok mataharinya masuk ke kamarnya Aisyah, bukan. Jadi bayangannya matahari itu masuk ke kamarnya Aisyah. Jadi ibaratnya itu jendelanya dibuka, ya, jendelanya dibuka, ya matahari menyinari, kemudian ada bayangan di situ. Lah bayangannya itu masih di tanah, ya belum naik ke tembok, ya belum naik ke tembok. Jadi ibarat bayangannya itu ke sini, seret, nah dari sini ke sini. Nah, lah bayangannya itu belum naik ke tembok sini, belum naik. Jadi kalau dari sini ke sini seret gini, nah berarti kan mataharinya masih tinggi. Nah, gitu. Kalau bayangannya sudah nyampe tembok sini, naik, lah itu berarti mataharinya sudah mulai merendah. Jadi bayangan belum sampai naik, atau bayangan belum sampai menaikkan sinar mataharinya ke tembok. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Babul muhafadzati utawi babnya menjaga ala sholatil asri atas sholat asar. Jadi dijaga jangan sampai ketinggalan waktunya. Iku hadasana Ahmad bin Abdata, hadasana Hamad bin Zaidin an Asim bin Bahdalah
Anzir bani Hubaisin an Ali bani Abi Thalib ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Rasul. Yaumal Khandaq pada harinya perang Khandaq atau dikenal dengan sebutan perang Ahzab. Perang Ahzab itu kan semua jenis orang kafir ngeroyok gabung jadi satu untuk menyerang orang orang beriman yang ada di Madinah. Jadi perang Ahzab itu perang bertahan bagi umat Islam ya. Lah saking bertahannya saking bertahannya itu sampai Nabi dan para sahabat itu enggak sempat sholat asar sesuai waktu ya. Ya kalau orang kafir ya orang mikir sholat. Kalau orang kafir kan enggak mikir sholat. Kalau orang iman mikir sholat. Ini kalau ditinggal sholat nanti musuh masuk kan gitu kan. Kalau tidak sholat ya dosa. Terus Rasulullah mensabdakan ini. Mala'a semoga memenuhi sapa Allah buyutahum pada rumah-rumah mereka orang kafir wa kuburohum dan kuburan-kuburan mereka naron pada api. Kama sagoluna sebagaimana menyibukkan mereka orang-orang kafir pada kami anis sholatil wusta dari sholat yang tengah. Sholat yang tengah itu ya sholat asar itu. Sampai maghrib mau isya itu baru sempat sholat asar. Nabi dan para sahabat itu. Nah itu. Nabi mendoakan yes, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kuburan-kuburan mereka api. Karena dosa mereka ya sebegitu besar. Mereka menyibukkan kami, ya kan, membuat kami sibuk untuk bertahan sehingga kami tidak bisa melaksanakan sholat asar tepat waktu. Ya, tepat waktu. Jadi tetap sholat asar, Nabi dan para sahabat itu tetap sholat asar, ya walaupun sudah di waktu maghrib mau isya itu. Hadasana Hisam bin Amr, hadasana Sufyan bin Uyainah, ani Zuhri, an Salim, ani bin Umar. Jadi Salim ini anaknya bin Umar. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Inaladhi sesungguhnya orang tafutuhu yang memperlambatkan pada orang apa sholatul asri sholat asar. Dia tetap sholat asar cuma waktunya telat. Maka seakan-akan sejatinya wutiro dihilangkan apa ahluhu keluarganya wa maluhu dan hartanya. Jadi bisa ahluhu wa maluhu, bisa ahlahu wa malahu. Kalau memakai maktab basamilah ini pakai ahlahu wa malahu berarti wutiro dihilangkan sopo orang ahlahu pada keluarganya wa malahu dan pada hartanya. Artinya dia rugi besar. Gini loh. Orang itu kan punya tabiat menjaga keluarga, menjaga harta. Jadi keluarga itu ya dijaga biar tetap sehat, waras. Syukur-syukur anaknya tambah banyak, ya kan. Harta juga gitu, diinvestasikan, dikembangkan biar tambah banyak. Jadi dijaga dari hari ke hari sampai banyak besar.
tahu-tahu misalnya kena bencana alam, mati semua keluarganya, hartanya ludes. Gimana perasaan orang itu? Ya mungkin bisa linglung, bisa ya linglung, bisa gila, bisa. Ya, harta yang selama ini dijaga, keluarga yang selama ini dijaga dengan baik, ya, diurusi dengan baik, tahu-tahu lap hilang. Ya, entah kena musibah atau kena bencana alam, habis ludes. Gimana perasaannya orangnya itu? Nah, ya itu. Nah, seperti itu. Asalnya pulang ke rumah disambut anak istri, ya kan? Ya kan? Nggak tahu-tahu rumahnya ya roboh, anak istrinya ndak ada semua, hidup sebatang kara, linglung, kayak gitu. Itu. Jadi diusahakan sholat asar ini jangan telat waktunya. Gitu. Hadasana Hafsu bin Amr, tasana Abdurrahman bin Mahdi. Hak wa tasana Yahya bin Hakim, tasana Yazid bin Harun, kola berkata keduanya. Hadasana Muhammad bin Talhah, an Zubaid, an Murrah, an Abdillah, kola berkata sopo Abdillah. Habasa menahan sopo al musyrikun, orang-orang musyrik. Ini ya pas perang Khandaq itu, perang Ahzab. An-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an sholatil asri, jauh dari sholat asar. Nabi sampai nggak bisa sholat asar. Kata gobat sehingga terbenam opo asamsu matahari. Fakola maka bersabda siapa Nabi, habasuna menahan mereka pada kami an sholatil wusta, dari sholat yang tengah. Mala'a semoga memenuhi sopo Allah kuburahum pada kuburan mereka, wa buyutahum dan rumah-rumah mereka naron pada api. Nah, itu seksaannya seperti itu soalnya. Ya itu tadi. Nah, identik dengan hadis yang baru kita baca. Jadi ya asalnya punya keluarga, punya harta, ada di suatu rumah yang bagus, capek kerja pulang ke rumah disambut istri, anak, dibikinan kopi, ya kan? Nah, tahu-tahu rumahnya kebakaran, habis sak hartanya, sak keluarganya mati semua. Apa enggak stres orangnya itu? Ya kan? Itu di dunia, belum ini di kuburan. Ya, habis sak orang-orangnya. Dipentungi malaikat itu iya. Babu waktu sholatil maghrib utawi bab waktu sholat maghrib. Iku hadasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, hadasana Al-Walid bin Muslim, hadasana Al-Auza'i, hadasana Abun Najasi, kola berkata Abun Najasi. Sami itu mendengar aku Rafiq bin Khadij yakulu berkata Rafiq. Kuna ada kami iku nusoli sholat kami al-maghribah pada sholat maghrib. Ala ahdi Rasulillah atas zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayan sorifu maka bubar dari sholat. Sopa ahaduna salah satu kami. Wa inahu dan sesungguhnya dia ahaduna iku layang duru. Nah, niscaya masih bisa melihat dia ahaduna ila mawaki'i nablihi, pada beberapa tempat anak panahnya ahaduna. Jadi habis sholat maghrib itu ya masih ada sisa-sisa sinar matahari.
Jadi umpama ada orang manah gitu, jret, sret, jatuhnya anak panah di mana itu masih masih bisa dilihat. Itu itu awal sholat maghrib. Jadi lingkar matahari itu sudah tidak ada, lingkaran matahari itu sudah tidak ada, tapi masih ada sisa-sisa sinarnya. Hadasana Yakub bin Humaidi bin Kasib, Dasanal Mughiratu bin Abdurrahman, an Yazid bin Abi Ubaidin, an Salamah bin Aqwa, anahu sesungguhnya Salamah, iku karena ada dia Salamah, iku yusoli sholat dia Salamah ma'a Nabi, bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al maghribah pada sholat maghrib. Idza tawarat ketika tertutup apa matahari bil hijab, dengan penghalang, artinya anu apa, lingkar matahari itu sudah tidak kelihatan, ya, lingkar matahari itu sudah tidak kelihatan, walaupun sisa-sisanya apa, sisa-sisa sinarnya itu masih ada, ya. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasani Ibrahim bin Musa. Akhbarona Abad bin Awam an Umar bin Ibrahim an Qatadah anil Hasan anil Ahnaf bin Qais anil Abbas bin Abdul Muthalib, qala berkata Abbas, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu tidak henti-henti sapa umati umatku alal fitrati atas fitrah, atas kesucian, atau fitrah itu dimakna agama yang benar. Malam yuakhiru selagi tidak mengakhirkan mereka umat al maghribah pada sholat maghrib. Kata tas tabika sehingga apa istilahnya berjejer apa an-nujum beberapa bintang. Jadi pokoknya sholat maghribnya jangan sampai diakhirkan sehingga sudah kelihatan bintang yang berjejer. Jadi kalau bisa ya begitu lingkar matahari nggak kelihatan. Ini misalnya garis bumi ya, seret ini. Ya, ini kan ada setengah lingkaran matahari. Nah, ini kan ini. Nah, ini kalau sudah terbenam semua lep, nah gini sudah nggak kelihatan lingkar matahari. Nah, itu sudah waktunya sholat maghrib. Walaupun masih ada sisa-sisa sinarnya. Itu silahkan sholat. Jadi jangan sampai ditunda-tunda-tunda sampai kelihatan bintang-bintang berjejer. Nah, dengan itu nanti kita itu ada di fitrah, ya, ada di fitrah ini. Qala berkata sapa Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah, sami itu mendengar aku Muhammad bin Yahya yakulu berkata sapa Muhammad bin Yahya, ittoroba anu goncang atau bolak-balik sapa anasu manusia fi hadzal hadis di dalam masalah ini hadis di Baghdad, di Baghdad Irak itu. Pada itu maka pergi aku, ana ya aku
Muhammad bin Yahya wa Abu Bakrin dan Abu Bakar Al-A'yan, Abu Bakar Al-A'yan, ila Awam bin Abad ibnil Awam, kepada Awam bin Abad bin Awam. Fa'ahroja, maka mengeluarkan sopo Awam bin Abad ilaina, pada kami ini Muhammad bin Yahya dan Abu Bakar Al-A'yan, asla abih, pada buku aslinya bapaknya Awam bin Abad, yaitu bukunya Abad, ya. Ini loh buku bapak saya, tulisannya seperti ini, ya. Fa'idha, maka ketika itu al hadisu utawi hadis ini, ya, iku fihi, di dalam buku, ya. Ternyata betul ada di catatannya, ini bapaknya Awam yaitu Abad, itu. Jadi Muhammad bin Yahya dan Abu Bakar Al-A'yan ini mengkonfirmasi, ya, mentabayun hadisnya apa benar itu, dan ternyata benar. Qala, berkata sapa Abul Hasan Al-Qattan, hadasana Abu Yahya Az-Za'farani, hadasana Ibrahim bin Musa. Nahwahu, semisal hadisnya ini Muhammad bin Yahya, ya, Muhammad bin Yahya.